kita sepakati di Semarang itu memang untuk merchandise. Jadi merchandise itu kan untuk apa ya? Untuk mensupport dari kegiatan itu. Misalnya kemarin yang kita yang sudah kita laksanakan itu hitung-hitungan saat ini nanti memberatkan member atau tidak, maka pada saat itu juga kita berarti kurang kayak gini, kita sing kepenak golek dana pakai merchandise. Nah, itulah makanya ini kan untuk merchandise ini juga untuk mensupport dari kegiatan tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut mungkin dengan sudah support dari merchandise pun kegiatan hanya bisa kita danai yang minim. Nah, nanti kita sepakati atau tidak, nanti yang mau dibagi 80-20 itu ada grade-nya enggak, atau mungkin enggak minimal. Nah, kalau misalnya ternyata sudah dikurangi dengan kegiatan-kegiatan untuk biaya kegiatan tersebut hanya sisa 300.000 atau 200.000 apa ya di setor. Nah, ini ya makanya kita nanti sepakati bersama, itu ada minimal, mungkin ada jumlah minimal dan lain sebagainya untuk keuntungan itu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum bisa disimpulkan, opsinya masih banyak ya, jadi opsinya masih banyak karena memang yang tidak ada masalah itu ketika penjualan merchandise tanpa event itu sudah paling penak, itu paling penak, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ada event, ada merchandise satu, yang kedua ada event tanpa merchandise. Nah, biar tambah mumet, saya tambahin lagi usulan karena saya dapat usulan dari bapak. Iya, monggo ini mikir bareng lo ya, orang mikir aku dewe dan mikir bareng lo ya. Ada usulan kalau ada kegiatan dari Korwil, daerah itu support pendanaan enggak? Loh iya, tak tanya sekalian karena ini ada pertanyaan dari bawah gitu loh. Nah, sementara kalau kita ngomong realistis, daerah itu hanya dapat 20%, gitu. Nah, dari mungkin hitung-hitungan dana kalau 20% itu ya dana cukup kurang ya kurang, namanya manusia ya. Tapi kita bicara seperti itu dengan proporsi 80-20, ada nggak bantuan, ada nggak support dari daerah ketika Korwil itu melakukan kegiatan Korwil ya, bukan kegiatan setingkat selevel daerah. Ini saya utarakan sekalian, kita sama-sama berpikir, kita sama-sama diskusi hal ini. Ya kembali lagi yang dari masalah duit tadi ini rame, ya ini nggak apa-apa, tapi biarkan rame di sini, tapi setelah ini semua plong, semua paham, dan nanti non saya yang tidak disetujui pendapatnya ojo loro ati, jadi kok moh aku ngene kok, aku sebenarnya belum store gue ya moh lo aku ya, sepakat dengan gitu ya, ya itu mufakat, kalau emang Klaten yang sepakat oleh benar ya. Lah terima sama jadi itu tambahannya. Ayo silakan memberi masukan. Yang belum bunyi dari gerobokan belum bunyi, nek ngarep wis bunyi. Gerobokan Kedu. Endine ya. Solo, kalau yang suara Solo satu baru 3 tok. Semarang masih depan tok. Ayo. Muria. Terima. Semangat ngono ya. Monggo. Om Beni, Om Ferry, Om YP, urut dulu dari Om Beni terus Om Ferry baru dari YP, silakan. Terima kasih. Sebelum pelaksanaan acara hari ini itu di grup itu ada untuk setiap Korwil membantu keuangan gitu ya. Di rakorda sebelumnya itu tidak ada. Kalau saya baca, mungkin saya tidak baca. Kemudian tadi disampaikan Bang Lurah mengatakan yang dilaporkan itu adalah keuangan daerah. Kalau menurut saya keuangan daerah itu yang ada di Korwil itu mau profit sharing atau tidak, ketika ada kegiatan daerah, yaitu uang itu digunakan. Jadi monggo nanti kalau maaf di lembaga saya itu yang di bawah
itu membuat laporan ke atasnya. Ketika mau melakukan kegiatan, membuat proposal, entah itu mengajukan atau tidak, tetapi ketika divisit, yang di atasnya itu tanggung jawab di bawahnya. Jadi mungkin seperti ini, seperti yang kemarin di Semarang itu kan, ketika ada yang kurang, ya daerah itu nombok dari mana uang daerah itu. Kalau profit sharing tidak ada, ya menurut saya dari korwil-korwil itu di istilahnya ayo ditarik, dikumpulkan, kemudian itu di apa untuk mensupport korwil yang lain gitu. Atau nunung Beni. Jadi itu jangan sudah melompat ke poin 3. Bukan poin 2, tapi poin 3 sudah ada. Nah itu yang kita lakukan saat ini ya. Kita mencoba menjalankan poin 3-nya. Oke. Kemudian untuk masalah keuangan PMJD itu, yang kita sepakati tadi setiap tanggal 5 itu adalah bukan semuanya milik PMJD, betul nggih? PMJD hanya berapa persen, yang lebih banyak adalah uang-uang yang ada di bendahara wilayah. Itu poinnya. Jadi berbeda Om. Ini sistem keuangannya berbeda. Jadi uang yang dilaporkan PMJD itu bukan semuanya milik PMJD. Masing-masing korwil yang mengelola dan yang berhak menggunakan. Kecuali kalau korwil ngomong wes ini gue bareng-bareng dengan prinsip subsidiaritas dan solidaritas, akan berbeda cerita. Karena ini tetap istilahnya kita hanya menjembatani di sisi angka pelaporan saja. Ya, itu Om Beni ya penjelasannya. Monggo Om Beni. Mau ngacung dong? Oh, ora lah. Aku jadi peler nih. Balak kan. Monggo BP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Om, terlambat. Oke, ini barulah. Makasih tentunya dan maaf sekali lagi datangnya terlambat semuanya. Kalau menghadapi masalah mendetes kemarin di Muria begini, yang bertugas sebagai koordinasi pembuatan kaos langsung tak suruh bilang, dalam arti gini, poke piro kue jaluk bati piro. Ya jelas ini jablang-jablangan dah, betul. Tapi gunanya untuk kita, dalam arti gini, langsung aku jaluk bati selawe, oke. Selawe nanti 80 sini. Yang kemarin ada masukan dari sore sebagai Ketua Pantur Lewanto kemarin juga masukan ojo lali BPMI juga dikatuke. Jadi gitu. Kemarin Yolek oke siap. Nah, masalah teknis 20, 80, 70, 10, 20 itu gampang. Yang penting patok kamu piro, kowe badi piro, kowe dikewok 20 sama 80 aku gitu kemarin. Jadi dia langsung ngomong, "Lek aku badi semene, yo." Batimu semua dari 80%-nya apa dari 70% itu berapa? Langsung gitu punya aku. Jadi wis bar. Nek niat turu bati langsung dikimono bati untuk dana kita. Yang 20 masuk ke sana. Yang jadi nek memang nanti dimasuknya di 10 20 monggo. Itu nanti prakteknya mungkin ya istilahnya yang 10 itu nanti tambahan apa gimana istilahnya. Dari BPMI itu ya monggo, aku kayak gitu kemarin. Jadi langsung dikewok kue jaluk bati piro kanggo acara gitu langsung. Jadi tidak usah nyenang gitu. Jadi sudah selesai bar jalan nek gelem laku nek mau wis. Itu kemarin yang istilahnya mungkin ya masukan ya sekaligus saya laksanakan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama kembali sebentar sebelum kita lanjut. Kita mau pada esensi event korwil dulu ya. Event kegiatan yang dilakukan korwil di luar kopdar rutin. Itu kan pemaknaannya sama ya. Kegiatan korwil di luar kopdar rutin. Nah, kalau kegiatan itu tidak mengundang korwil lain dan tidak membuat merchandise, saya pikir tidak ada masalah. Clear ya? Ada masalah. Itu intinya. Jadi itu kegiatan korwil yang tidak mengundang dan tidak membuat merchandise itu tidak ada masalah apapun. Tidak ada masalah sharing keuntungan dan sharing kerugian. Kemudian
Berikutnya adalah kegiatan korwil diizinkan tidak korwil melakukan kegiatan korwil tidak mengundang member yang lain, membuat kaos, membuat merchandise, diizinkan tidak? Itu saja pertanyaannya. Ya, mereka berkegiatan sendiri, diizinkan tidak membuat kaos? Kalau itu tidak, berarti ini kesepakatan yang akan berimplikasi masalah sharing profit. Itu dulu aja, karena nanti takutnya di korwil 1 berkegiatan satu korwil tidak mengundang orang lain, tapi dia membuat merchandise. Satu yang lain dia membuat kegiatan sendiri, tidak mengundang korwil lain, tidak membuat merchandise. Nah, ini menjadi kesepakatan. Hal ini di PMJD boleh enggak? Gitu aja. Kalau itu enggak boleh, berarti sudah tahu semua Kak Korwil bahwa kegiatan selevel korwil tidak boleh membuat merchandise. Itu akan menjadi jalan tengah. Sama. Aku berkonsentrasi tentang bahan, tentang jenis-jenis merchandise-nya nanti kita bicarakan di belakang. Yang penting itu dulu. Bisa enggak kita mengambil kemufakatan kalau event selevel korwil tidak membuat merchandise? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Ya, berarti ini adalah kita pecahkan dulu. Berarti kita berasumsi semua kegiatan korwil baik itu mengundang maupun tidak mengundang member yang lain membuat merchandise. Boleh membuat merchandise. Ini asumsinya sama dulu. Sama ya? Karena nanti kalau ada yang tidak membuat nggak ada masalah. Nah, ini yang kita pecahkan ketika ada permasalahan ini. Oke, kita fokus di situ dulu. Korwil berkegiatan selevel korwil tidak mengundang member dari korwil yang lain, tapi dia membuat merchandise. Diizinkan membuat merchandise dengan tata cara pengajuan izin pembuatan merchandise. Nah, ini berarti kan ada pelibatan tentang hal hubungan dengan profit sharing tadi. Kalau seandainya untung, ini kita sepakati aja. Kalau ini sudah kita sepakati diizinkan, ya sudah. Sepakat diizinkan, oke. Kita lanjut ke poin pembahasan ketika ada penjualan merchandise dan kalau ada sisa hasilnya. Profit itu kok anu banget tuh. Seperti yang sampaikan dulu anak saya itu, sebenarnya kegiatan itu nggak perlu untung gitu loh. Yang penting kepuasan. Nah iya, makanya itu saya lebih cenderung kegiatan itu lebih fokus ke kepuasan, ke pelayanan kita ke peserta yang rawuh gitu loh. Jadi nanti kalau sudah berpikirannya itu profit, berpikirannya kegiatan itu untung, kadang melupakan seduluran kita, menghargai sedulur kita yang rawuh gitu loh. Gitu. Nah itu iya. Nah inilah kalau hal ini disepakati boleh dan ini kita harus berhitung, kita harus berpikir tentang sharing tadi. Kalau untung wis ora masalah lah. Kalau untung, tapi ketika tidak untung, ini kan yang jadi masalah. Ayo. Ini poin satu dulu ya. Ini poin kita ngomong kegiatan selevel korwil dulu. Kita belum ngomong selevel daerah ya. Kita ke poin satu dulu. Korwil dulu. Pripun? Apakah dengan hal seperti itu kita mau ambil dari penjualan merchandise atau dari setelah operasional selesai? Kalau pendapat pribadi saya, pendapat pribadi loh ya, ada dua opsi juga. Bisa setelah operasional selesai, bisa langsung dibagi merchandise, tapi kalau rugi daerah ikut tanggung jawab. Ini kita level kegiatan di level korwil. Jadi ada dua opsi untuk itu, untuk kegiatan selevel korwil tadi. Nanti seandainya
ada sisa hasil, sisa dari operasional itu dibagi setelah selesai operasional. Itu nek untung tadi. Tapi nek misalnya dibagi hanya murni dari penjualan merchandise, kalau untung ya sudah. Untung misalnya untung 10 juta ya dari ekor KB, tapi penjualan merchandise dibagi dulu gitu loh. Nek rugi ya PMJD harus ikut bantu. Konsekuensinya di situ. Nggih. Nah, ya nggak apa-apa. Kita nggak masalah gitu loh. Artinya di PMJD itu kita nggak akan numpuk duit kas kok. Wong non sewu selama ini hari ini siapa yang PMJD datang ke sini dapat fasilitas dari PMJD? Pengurus PMJD datang ngomong ya yang dapat PMJD. Om Ujek, Om Manto, PMJD nggak ada yang dapat fasilitas. Ayo, aku bodohnya Korwil, mau Korwil dekas. Kalau udah tak omongkan di Semarang kemarin kan, ketika ada kegiatan, ketika ada kegiatan di level daerah, Kak Korwil berhak mengeluarkan kas Korwil, gitu. Sudah sampaikan toh, disangoni daerah. Musim sabone piro? Oh, Pak Lurah kiye. Iya. Makanya kalau kemarin ada yang bingung Kak Korwil loh. Bingung arep nginep nang endi lho lucu ta saya ngomongnya. Perlantar lah, kok nang pinggir dalan jarene sak iki to. Soale lho perang ngece. Bener kan? Nah itu jadi monggo satu poinnya itu dulu aja. Kegiatan level Korwil yang menggunakan merchandise. Kalau kita mau bagi setelah operasional, monggo. Tapi kalau rugi, wong PMJD rale apa-apa kok kowe bayar ngewangi. Bener enggak? Hasil penjualan langsung dimasukkan operasional dulu, delalah minus. Terus sampai, Om Lurah, aku rugi. Tidak, nah, Om Lurah ngomong kuwi loh. Kuwi anak ngomongan biasa ki bodoh ya kayaknya. Jadi ketika ada seperti itu, wis jual merchandise, tak ulang lagi, dijual merchandise buat operasional, kegiatan itu tidak nutup. Ada minus. Pak Lurah aku rugi, aku yang ngomong lah daerah ini 3 era nggih mboten semua untuk operasional. Ini satu masalah. Nek masalah keduanya, ketika sudah dibagi dulu hasil penjualan merchandise, untung tidak ada pembagian 80-20, betul ya. Tetapi kalau rugi, daerah ikut bantu 20%, bener. Dibalik artinya gitu loh. Ya gampangannya balik ya. Penawarannya seperti itu solusinya untuk level Korwil. Ada yang nanggapi? Monggo Greg. Ji, matur nuwun. Menarik untuk mengurusi duit ini. Saya selalu menekankan pada sedulur-sedulur Kulon Progo dulu kalau urusan uang ini pokoknya aja ngasih ora rampung ning rembug. Baik, matur nuwun. Tadi sebenarnya saya ingin penentuan 80-20 itu diketok dulu keuntungan bersih. Jadi ada kalimat di situ bahwa keuntungan hasil kegiatan maupun penjualan merchandise yang dipakai untuk mendukung kegiatan yang dibagi adalah keuntungan bersih setelah operasional. Ada itu dulu yang perlu. Ada kalimat itu dulu. Baru kemudian di bawahnya mestinya urusan kegiatan dibicarakan di bagian kegiatan nanti. Ini kok nyicil? Nah, kebacut nyicil ya. Kegiatannya akan berbunyi seperti ini nanti. Pertama tadi kegiatan Korwil yang tidak melibatkan Korwil lain, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Betul ya, tadi seperti itu ya. Yang kedua, kegiatan Korwil yang melibatkan Korwil lain diperbolehkan membuat merchandise dengan syarat dan ketentuan berlaku yang saya sampaikan tadi di atas. Yang poin di atasnya tadi. Jadi urusan keuangan dirembuk dengan keuangan tadi dulu.
itu diselesaikan clear dulu. Iya, bermakna orang itu lagi. Oh iya sudah. Diselesaikan kalimatnya sebagai sebuah aturan. Jadi orang ngerembuk duit sih nambah, ngerembuk kegiatan. Ini kegiatannya wes lekas dicicil. Saya bertanya duitnya mau nampung burung. Matur nuwun Bang. Siap. Jadi ini masih fokus di kegiatan event core wheel yang tidak mengundang core wheel lain, tetapi membuat merchandise. Tawarannya, gambarnya seperti objek. Tawarannya 2 opsi tadi. Mau pilih yang mana? Atau ada pendapat lain? Itu untuk kita mau ke event core wheel dulu ya. Nanti tadi kita baru ke level event daerah. Karena nambahin, monggo. Mas sebentar, ini aku disuap. Ini orang KPK kan? Sertifikasi ini general di Messi yang gini saja ini. Jenenge Mubarak kudus ya. Pinter deh, ngeraca Messi deh. Asli teman. Kalau saya tadi itu keterkaitan seandainya di merchandise itu di dan kalau setelah selesai ternyata ada katakan berarti balik dari konflik yang kembalikan itu kembalikan nanti dari kalimat yang disampaikan tertulis di situ artinya tidak akan jadi hasil produk Iya, karena itu berarti malah emang iya. Nah, lanjut lagi. Ini pendapat saya pribadi. Jadi ya, artinya di tingkat core wheel itu kalau terjadi minus dari PMDB ikut membantu, dan dari yang kalimatnya tersebut itu kan nantinya tidak dirubah 80-20, dan untuk penghitungan pun lebih enak. Dari jumlah merchandise berapa tinggal dikalikan 80 dikalikan 20% sudah pembagian. Paling itu Om. Saya sependapat yang opsi dari Om yang disampaikan tadi. Oke, mau pertegas. Om Parno sebenarnya yang mempertegas yang saya sampaikan opsinya bahwa kegiatan core wheel yang tidak mengundang core wheel lain membuat merchandise hasil penjualan merchandise langsung dibagi 80-20 dulu. Ketika nanti ada setelah kurang operasional ada minus, PMJD akan ikut serta menanggung minusnya tersebut. Ya, sepakat ya di situ ya. Setuju, fair ya. Nah, apakah ini bisa berlaku juga saat core wheel melakukan event dengan mengundang core wheel yang lain? Ya bisa, tetapi panjenengan semua mufakat tidak dengan ini. Nah, berarti kesimpulan berikutnya adalah ketika ada event core wheel dengan mengundang dari core wheel lain dan menjual merchandise, yang dibagi langsung adalah 80-20 itu dari hasil penjualan merchandise. Semua mufakat? Oke. Ini event core wheel. Kalau event daerah kan sudah pasti akan mengundang semua core wheel. Kemungkinan besar juga akan membuat merchandise. Karena ini eventnya daerah, meskipun pelaksananya nanti di salah satu atau salah dua atau salah tiga core wheel secara berkolaborasi,
kita share dulu dari 80-20 itu kebalik atau enggak? Ini event daerah. Yang 80 dari penjualan merchandise itu langsung masuk ke kasnya daerah, yang 20 akan di-share ke korwil yang terlibat. Mufakat? Jelas ya? Ya, kalau kepabeanan cuma satu korwil, kalau nanti yang terlibat itu beberapa korwil, iya, kan fair. Kecuali karena bebannya berat. Misalnya event daerah, elif 1 dekade, dipegang Kedu 1, Kedu 2, PMJI 4. Karena bebannya berat gitu loh. Nah, ini kan berarti yang 20 itu bukan dimiliki Kedu 1 tok atau Kedu 2 tok atau PMJI 4 tok, enggak. Harus di fair sharing profit. Iya. Betul. Apakah itu setuju? Ayo, fair lo ya, fair lo ya. Jadi makanya setelah ini keluar urusan ini selesai gitu loh. Nanti udah tidak ada lagi tentang banyak hal pertanyaan. Oke. Jadi implikasinya kalau ini nanti disetujui adalah contoh yang paling lama adalah Kopdar Jogo pas dulu, betul ya? Itu ada penjualan merchandise ya Om ya. Nah, karena itu hitungannya adalah event daerah, betul? Sisa operasional itu daerah tidak akan minta. Sisa operasional. Tapi daerah minta 80% dari penjualan merchandise. Paham? Profit. Paham deh? Seperti Rakorda. Rakorda kita tidak akan ngambil dari sisa hasil Rakorda kemarin Om Putut. Tetapi daerah minta 80% dari profit penjualan merchandise. Iya. Daerah minta kebalik kalau itu event daerah. Karena kalau event daerah seperti di Rakorda dan di Rakorda ini daerah ada support dana. Dah ya, baik. Nah, makanya saya nggak usah ulang tapi akhirnya kena nah di situ. Berikut, kalau event nasional itu negosiasi aja lah, negosiabel dengan pusat nanti, karena pusat juga non sewu tidak sampai ke hal-hal juknis dan juknis seperti ini sampai saat ini. Kalau kemarin pengalaman 1 dekade itu 100% dikembalikan ke pusat. Ini saksi hidupnya Om Fajar selaku bendahara waktu itu 90 juta ya. Nah, coba aku dijaluk Bu Solo Raya karo Jawa Tengah dan DIY 20%. Nah, ini makanya kita pusat belum sampai berpikir seperti itu. Jateng DIY sudah mulai menata organisasi ini biar kedepannya itu menjadi lebih enak, lebih semut, tidak ada udur-uduran tentang masalah keuangan. Kita sudah siapkan controllingnya di poin 1. Kemudian untuk sesuatu yang menyangkut keuangan member dan korwil kita sudah sepakati semuanya. Oke. Ayo, bisa disimpulkan atau masih mau lanjut pendapatnya? Simpulkan ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Untuk event korwil yang tidak mengundang member lain dan tidak membuat merchandise, tidak ada masalah. Yang kedua, event, oke. Oh ya, redaksionalnya ya, oke. Redaksionalnya seperti itu, nih. Jadi itu murni, nah bahasanya tidak mengundang, tidak membuat merchandise, berarti pure tanggung jawab korwil. Ya, itu bahasanya ya. Keuntungan dan kerugian jadi tanggung jawab korwil sendiri. Ya, oke. Yang melaksanakan. Ya, itu ya. Nanti redaksionalnya Om pesakit saya ketahui itu rasanya ulang itu ya. Ya, oke. Saya kurang barangkali ada. Ya, nah nanti kan hasilnya diresum lagi sebagai juklak dan juknis ini. Kalau kita ngomong produk hukumnya hari ini adalah juklak dan juknis tentang Rakorda kita. Oke. Poin keduanya, event korwil melibatkan korwil yang lain dan membuat merchandise. Hasil penjualan merchandise 80% untuk korwil, 20% untuk
daerah. Oke. Oke. Kemudian untuk level daerah ya melibatkan semua korwil menjual merchandise. Hasil penjualan merchandise 80% untuk daerah, 20% untuk korwil. Mufakat gitu di situ nggih. Poinnya di situ untuk masalah profit sharing ini. Ya. Oke. Monggo, Bren. Merchandise nggih. Ya. Operasional. Operasional nggih. Ada. Ya. Lebih gampang, oke. Ya. Jadi ini di luar kita ngomong operasional kegiatan. Kita pure masalah merchandise. Oke. Cuman tadi ada konsekuensinya ketika level korwil. Tadi ditambahin gitu, level korwil yang menjual merchandise mengundang dari korwil lain tadi. Kalau seandainya ada minus anggaran, PMJD akan membantu dengan porsi 20% dari total kerugian. Ya, sepakat nggih kerugian nggih. Perkara nanti kue menehi Jawa Tengah mung sak yuta delalah rugimu 8 yuta. Ya udah PMJD kantongane PMJD nggo ngewangi panjenengan. Itu konsekuensi yang kita jalani. Tapi selama ini non sewu bahasanya operasional itu semua event untuk operasional jarang sekali yang ada minusnya. Maka saya berharap ini kita bersama-sama sesuai slogan kita adalah transparan, jujur, tegas dan humanis untuk Jawa Tengah. Masih ada ganjilan untuk poin ini? Nah, sebenarnya kan intinya sama loh tadi. Mau ngatur yang merchandise sama kan operasional. Cuman kan harus butuh gambaran lengkap dulu. Setelah gambaran lengkapnya terjadi, ini yang kita sepakati. Maaf, yang kita mufakati. Hilang mana kosakata bahasa Indonesia atau sepakati. Ngomong karo Menteri Pendidikan. Oke. Oke ya. Oke. Jadi ini menjadi tugasnya Rakorda, Om Putut dan tim Om Triwardana mewakili almarhum hitung-hitungan tentang merchandise. Untuk profit yang Jogo Paseduluran silahkan dibicarakan sebaik-baiknya dengan seluruh korwil di PMJI. Kalau bisa saya mohon laporan untuk yang PMJI biar semua tahu, khususnya untuk yang masalah hasil itu ya. Kemarin kan saya nggak tahu pelaporan resminya untuk penjualan merchandise berapa, dana kan belum ada berarti kemarin. Nah itu tolong bisa dikondisikan. Kalau yang Jogo Paseduluran kemarin infonya ada hasil positif ya Om ya. Untuk kopdarnya Jogo Paseduluran di luar merchandise ada hasil positif. Monggo semua PMJI berkoordinasi di bawah Om Greg dibicarakan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya karena masalah duit hasil, bukan hasil lah, duit uang sisa kegiatan itu menjadi hal yang menjadikan tidak enak di antara korwil se-PMJI. Kalau PMS jelas masih baru si anget. Kalau kemarin tinggal nanya mau dibagi per merchandise atau operasional. Untuk Rakorda saya minta laporan rincinya untuk hasil. Karena kemarin kan itu digabung dari satu ya, penjualan merchandise-nya masuk ke pelaporan toh. Nah, makanya harus nanti dipisahkan kembali. PR lagi Om Manto dikawal. Nggih. Om Doni bukan tidak ada nanti sama saya. Om Sri, kalau dia sudah jelas tadi ya, sudah benar. Yang tinggal PMJI nanti sama Om Greg. Om Tri mewakili ya. Selaku PIC-nya Kopdar Paseduluran, Jogo Paseduluran kemarin. Om Dodo, betul ya ono, wong iki tanggung jawab kuwi. Wis lali meneng ae. Nggih. Pensiun. Wes, pensiun. Oke, poin ini selesai. Masa keuangan. Ada enggak gambaran di luar ini yang kira-kira nanti akan ketika berjalan itu kita ketemu lagi sebuah masalah harus datang telepon meneh ke Om Wakidarnya. Kira-kira ada enggak tentang ini? Senang mau loh. Oke, yuk. Oke, terakhir mungkin ini tentang merchandise. Merchandise jenis-jenisnya itu apa saja? Yang paling umum
Ya. Oke. Yang paling umum adalah kaos. Kalau yang biasanya ikut di event itu kaos ya. Yang biasa ikut di event. Kalau yang tidak di event itu yang misalnya baju hitam, terus ada topi, apa nih? Rompi. Kaos kaki. Eneng kucing ini. Oh, muk. Nah, itu juga merchandise. Dan jangan lupa kalau mau membuat merchandise, bukannya kita itu tidak mengizinkan, tetapi kita ikuti prosedurnya, akan kita sampaikan ke pusat juga apakah pusat mengizinkan atau tidak. Baju hitam itu sebenarnya ketum pengennya nasional, tetapi saya nggak mau. Karena apa? PMJD mu bagian ngurusi tok, kita nggak dapat bagian. Nah, emang Jawa Tengah rambut operasional, saya bilang gitu. Akhirnya nggak mau. Makanya untuk BEM hitam kita hanya bertahan di Jawa Tengah dan DIY saja. Kalau untuk rompi kita lihat antusiasme dulu nih. Untuk rompi hijau itu kita lihat antusias dari member dulu. Oke, poin ini selesai ya.